Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu penulisan struktur kontrol oleh Novita Chandra dengan dosen Rengga Asmara Eskom OSIIM. Tujuannya dari pembelajaran ini adalah kita dapat mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat menggunakan perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, kontrol block menggunakan next tutup dan label. Tujuan secara umum. Pada bab ini kita mempelajari kontrol kondisi pada blok PLSQL dengan menggunakan perintah if dan perulangan. Mengontrol alur ekspresi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisi if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya adalah if then and if then else and if then else if and if. Dan penggunaan kutu bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan kutu digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut ini. Ini tidak disarankan menggunakan kutu. Bikin update row-nya, bikin update employee and update row, kutu update row. Jadi kembali ke n yang ini ya. Itu tidak disarankan. Yang disarankan adalah ini, perintah if. If conditionnya apa, then statementnya apa. Kalau misalnya opsional kita pakai else if, itu tulisannya else ya, bukan else biasa, tapi else if conditionnya apa, then statementnya apa. Begitu juga dengan else untuk yang terakhir kali dan diakhiri dengan and if. Contohnya, if upper itu untuk kalau tulisannya kecil dia akan membesarkan gitu. Upper membuat namanya menjadi dikecilkan. Jadi ini kan namanya besar semua. Nanti di last name itu last name kan kecil semua, jadi kita pakai mengecilkan apa yang di sini gitu, upper itu. Jika last name-nya adalah case, maka VM manajernya itu diganti dengan diset menjadi 102, diakhiri dengan and if, seperti itu. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname Vargas, maka di set job ID-nya adalah sref, set department number-nya adalah 80. Sama seperti yang tadi, if kondisinya apa? Di sini kondisinya vname sama dengan Vargas. Lalu setelah ketemu, yang dilakukan adalah then statement-nya adalah vjob sama dengan sref dan vdepno sama dengan 80 dan diakhiri dengan and if. Perintah if campuran. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Untuk contoh berikut ini, vname adalah Vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set departemen numbernya 60. Itu kita pakai dan n ya. Kondisinya adalah vname-nya Vargas and salary-nya lebih dari 6.500. Lalu then statement-nya adalah vdepno 60, diakhiri dengan and if. Nah, ini alur eksekusi if dan else. Di sini kondisinya apa? If kondisinya apa? Kalau dia bernilai true, akan menjalankan yang then-nya itu. Kalau not true, dia akan menjalankan yang else. Kalau nggak ada else, berarti ya langsung keluar dari kondisi itu ya. Perintah if then else. Untuk contoh berikut ini, set variabel boolean v
5 years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak variabel di set false. Jika tidak, variabel di set false. Jadi kondisinya adalah hire date-nya harus lebih 5 tahun. Jika lebih dari, ya kan ya. Kalau misalnya hire date-nya itu lebih dari 5 tahun, maka set V 5 years-nya true. Kalau itu masuk ke then, statementnya then. Kalau enggak, masuk ke else kan, itu V 5 years-nya sama dengan false. Jadi di sini di declare V hire date, tipe datanya date, ini isinya, sama V hire years, tipe datanya boolean. Begin if month between, jika bulan itu di antara sys date dan V hire date dibagi 12, jadi tahunnya gitu kan ya, tahunnya, bulannya itu dibagi 12 dan itu ketemu lebih dari 5, jika iya di set V hire years-nya true, else kalau tidak V hire years-nya false. Ditutup dengan and if. Contoh perintah if dan else. Pada contoh di atas, fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaan dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel vname. Jika nilainya king, maka set variabel vjob-nya sama dengan @price, tapi jika tidak, set vjob-nya @declared. Jadi if vname-nya adalah king, then yang jika true masuk ke then, vjob-nya @price. Jika tidak, masuk ke kondisi else, vjob-nya @declared. And if untuk menutup kondisi else if-nya. Alur eksekusi perintah if dan else if. If condition, jika iya langsung masuk ke kondisi then action, kalau enggak else if. Dari sini kalau true masuk ke then actionnya else if, kalau enggak masuk ke else action. Jalur eksekusi perintah if then else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa if else if akan diperiksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri oleh sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else terletak pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. If fee depno-nya 10, then bonusnya adalah 5.000. Jika fee depno-nya 10, bonusnya itu 5.000. Kalau tidak fee depno-nya tidak 10 dan kalau tidak 10 tapi 80, masuk ke kondisi else if kan ya, masuk ke klausa else if. Sedangkan kalau fee depno-nya 80, masuk ke then. Jika benar, bonusnya 7.500. Else, kalau tidak bernilai 2 itu tadi, kasih deh bonusnya 2.000. Else, fee bonusnya 2.000. And if. Tuh. Perintah if dan else if. Sedapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if, karena pengkodean lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di mana di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Jadi ini sintaknya case selektornya apa? When ekspresinya
ekspresi 1, dan resultnya adalah ini, seperti itu, dan diakhiri dengan N. Contoh ekspresi case. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari V-grade dan memberikan hasilnya pada variabel V-appraisal. Ditampilkan dengan DBMS output line, dideclare dulu. V-grade-nya itu tipe datanya char, sedangkan V-appraisalnya tipe datanya varchar. Begin V-appraisal case ketika V-grade-nya itu A, when A, V-grade-nya A, then yang akan dimunculkan itu adalah excellent. Dan ketika B, yang muncul adalah very good. Ketika C, munculnya good, else, no such grade, tidak ada nilainya. N untuk case-nya, menutup case-nya, lalu kita tampilkan dengan DBMS output line. Grade-nya apa dari V-grade, V-grade-nya apa, lalu appraisal-nya juga ini N untuk menutup apa ini namanya, PLSQL-nya ya. Menangani nilai 0. Pada saat bekerja dengan nilai 0, Anda harus menyadari aturan berikut. Yang pertama adalah pembandingan yang melibatkan nilai 0, hasilnya akan 0 pula. Melibatkan operator logika dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0 pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai 0, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Ini tabel logika. Kalau misalnya N ya, untuk logika N itu kalau true and true hasilnya true. True and false hasilnya false. True and null hasilnya null. False and true hasilnya false. False and false hasilnya false. False and null hasilnya false. Null and true hasilnya null. Null and false hasilnya false. Null and null hasilnya null. Beda lagi kalau sama or. True or true, true hasilnya. True or false hasilnya true. True and null hasilnya true. False and true hasilnya true. False and false hasilnya false. False and null hasilnya null. Null and or true hasilnya true. Null and false hasilnya null. Null and null hasilnya null. Untuk yang not true hasilnya false, not false hasilnya true, not null hasilnya tetap null, gitu ya. Kontrol iteratif atau perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop: basic loop, for loop, sama while loop. Yang basic loop itu perulangan tanpa kondisi. Yang for loop itu adalah perulangan berdasarkan nilai variabel counter. Jadi ada variabel counternya dan sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan. Sedangkan while loop perulangannya berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Jadi kalau misalnya kita menggunakan while loop, pasti di situ ada exit. Itu untuk mengeluarkan loop while loopnya itu tadi. Sekarang kita bahas yang basic loop. Cara penulisannya itu loop, statementnya apa, exit, when the condition, and loop. Jadi loopnya itu akan berakhir ketika dia sudah ada pada kondisi ini dan dia akan keluar loop. Condition is a Boolean variable or expression true, false, and or null. Merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit.
dan dapat menghentikan loop. Jadi ini akan diulang terus sampai dia ketemu exit ini. Nah, untuk dia ketemu exit ini, dia harus ada pada kondisi ini. Perintah exit. Bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when condition. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Basic loop contohnya adalah loopnya itu akan melooping terus ketika sampai v counternya lebih dari 3. Di situ dideclare variabel-variabelnya, begin select max location id into, dari yang itu variabel yang sudah dideklarasikan, v location id from location where counter id sama dengan v counter id. Loop insert into location, tabelnya, dan location id kolomnya city sama country id. Value-nya ini v location id ditambah dengan v counter, itu untuk location id. Untuk yang isi dari city itu diisi dari v city. Counter id itu diisi oleh v counter id. Udah ya. Nah, di sini ada looping v counter id sama dengan v counter plus 1. Di sini v counternya itu diinisialisasi nilainya 1. V counternya ya. Nih, v counternya nilainya 1. Jadi ketika dia ada di sini, dia punya nilai 1 kan ya. Lalu ditambah ini jadi 2. Ini akan terus ngeloop. Jadi location id city ini akan terus diinsertkan dengan value ini sampai v counternya lebih dari 3. Baru dia exit dari loop ini dan end loop. Loop di atas akan menambahkan baris 3 record baru ke dalam tabel location dengan nilai location ID, nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel ditambah dengan 1. Jadi misal nilai maksimum location ID 100, maka akan ditambahkan jadi 101, 102, dan 103. While loop. Contoh penulisan. While condition loop, statementnya apa? Statementnya bisa lebih dari 1. And loop, gunakan perintah while loop untuk menggunakan sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contohnya adalah sama, ini programnya sama dengan basic loop, tapi dia menggunakan while. Jadi kalau misalnya si basic itu kan kondisi yang harus terpenuhi itu ada di belakang, kalau di while di depan. Jadi dia akan dicek dulu gitu loh. Kalau si basic loop itu paling tidak dia akan ditambahkan 1 terlebih dahulu. Kalau di sini langsung dicek. Kalau v counternya masih kurang dari 3 atau masih 3 ke bawah, langsung di-cut. Langsung langsung dijalankan ini. Tapi kalau sudah lebih dari 3, jadi pengecekannya itu di awal. Kalau tadi kan pengecekannya di akhir ya. Sama seperti itu, tapi pengecekannya di awal. Dan while ini bisa digunakan untuk sekumpulan statement itu tadi ya. For loop. Cara penulisannya seperti ini. For counter, ada counternya. In reserve, lower bound, upper bound loop, statementnya apa, end loop.
For loop digunakan jika beberapa kali perulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit. Tidak diketahui, tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variabel counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Lower bound and upper bound menentukan range dari variabel counter. Berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya. Sama, tapi ini menggunakan for loop ya. Counternya adalah i. In 1 sampai 3 loop. Jadi dia cuma langsung gitu. Saya cuma butuh 3 looping gitu. Ini kan nggak ada kondisi yang harus dipenuhi. Cuma ada counternya, ketika dia sudah 3 akan keluar dari end loop. Seperti itu. Petunjuk. Counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan. Segment. Misal counter sama dengan v bla bla bla. Lalu yang ketiga adalah pada saat penulisan for loop, lower and upper bound tidak perlu harus numbering. Bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numbering. Coba kita lihat upper sama itunya. Tidak ada upper sama lowernya di sini ya. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit dan merefer ke label. Berikut penggunaan nested loop. Ini sudah ada loop. Ini diberikan namanya ini outer loop. Ini inner loop. Loop yang pertama exit when. Di sini kalau sudah terpenuhi ini, dia akan keluar di sini. Ini end loop. Jadi nested loop. Di dalam loop ini, di dalam loop outer loop ini ada inner loop. Maaf. Di dalam loop outer ini ada inner loop juga. Tuh. Pada contoh di atas ada 2 loop yang diidentifikasikan sebagai outer loop dan inner loop. Identifier atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dan diapit dengan delimiter atau ini ya, seperti ini. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop. Untuk latihan 4, jalankan script lab 04_1.sql untuk membuat tabel message. Tuliskan blok PL/SQL untuk menyisapkan bilangan ke tabel message. Syaratnya adalah masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. C. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Sekarang kita coba. Nih, itu hanya yang menjalankan itu sudah saya jalankan. Sekarang kita menyisipkan angka ya. Begin for, kita mulai for-nya, lalu di sini mulai loop-nya. Jika i-nya ini, counternya ini 6 dan tidak sama dengan 6 dan 9, maka insertkan ke message
insertkan ke dalam message. Ini tadi tabel tadi yang sebelumnya kita buat, value-nya adalah ini gitu. Keluar dari if, lalu keluar dari loop, commit. Nah, setelah selesai kita select bintang from message, semuanya kita select dan kita execute. Hasilnya akan seperti ini. Ini sudah pernah saya execute. Kita buat variabel baru lah ya. Ini kita buat A. Ini sudah pernah saya execute. Jadi hasilnya seperti ini ya. Tampilkan A tidak sama dengan ini ya. Di sini A. Coba execute. Counternya ini sudah beberapa kali saya execute ya, tapi ini ambil saja di sini. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 7, tidak ada 6, 8 juga tidak ada, langsung 9, 10. Seperti itu ya. Selanjutnya lanjut ke nomor 2. Ini sintaknya ya. Buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nama pegawai, nomor pegawai atau employee ID. Masukkan atau lewatkan value itu ke variabel ISQL plus. Define-nya diinisialisasi EMP numbernya 100. Ini keterangannya, jika gajinya kurang dari 5.000, maka nilai bonusnya 10%. Kalau gajinya di antara 5.000 dan 10.000, gajinya 15%. Kalau gajinya di atas 10.000, maka bonusnya akan 20%. Dan jika pegawai itu tidak gajinya 0, maka bonus yang diterima juga 0. Sertakan set verify off pada yang Anda buat. Ini ya jawabannya. Sekarang kita coba. Story. Coba yang ini. Ini kita set server output on dulu. Kita definekan EMP numbernya 100. Ini di sini kita buat EMP number sini 6. Ini kita jadikan V. Nih ya, ini untuk melewatkan define-nya itu ke sini, dilewatkan lewat sini itu. Maksudnya yang tadi soal itu begin select salary into V gaji from tabel employee where the employee ID sama dengan V EBNO. Nih yang kita lewatkan dari sini. V EBNO ini sama dengan seperti ini, mungkin sama dengan EMP tuh. Ini syarat-syaratnya, jika gajinya ini 5.000 maka bonusnya 10%. Ini kita tambahkan dengan gaji dikali 10/100. Kalau di antara kita pakai fungsi N, bonusnya 15%. Kalau di atas 10.000 maka bonusnya 20%. Kalau gajinya 0 maka tidak akan mendapatkan bonus. Jadi total gajinya sama dengan gajinya aja gitu. Kita tampilkan, coba kita execute. Kita masukkan 100. Tidak bisa di continue ya ini ya.
ya ampun. Nah nih, continue. Oh, ini pakai ini aja deh biar ndak repot. Bisa kita itu kan, bisa tidak gitu ya. Secute mana? Apa ini yang salah? Ini sudah jadi nih gajinya. 6.900, employee ID-nya 104. Harusnya 100 ya, bikin define. Kita coba execute sekali lagi. Coba kita ke ini history lagi. Itu sempat ya. Seperti ini pokoknya ya. Nah, ini sudah kembali. Coba kita bikin lagi, nanti kita ini sudah benar ya, employee ini execute. Ini hasilnya, ini memang 6.900. Di sini 104 ya. Padahal saya tadi masukin 100. Saya penasaran. Execute. Kenapa yang muncul 104 ya? Kenapa define-nya tidak muncul kembali? Bikin employee ID-nya ini. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Buat tabel EMP yang merupakan replika employee dan Anda bisa melakukan dengan menjalankan script ini dan tambahkan star seperti ini. Nih, create tabel EMP, kita ambil yang sama dengan employee, lalu kita alter ini dua query yang berbeda ya. Ini kita alter, kita tambahkan star. Selanjutnya nomor 4, buat blok PLSQL untuk memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterisk pada kolom atau field star untuk setiap pegawai, untuk setiap 1000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Gunakan perintah define, inisialisasi variabel v asterisknya 0, tambahkan asterisk string untuk setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai, update file dengan menampung cuma asterisk, commit juga, coba dengan 176, 174. Nah, kita coba ya sekarang ya. Kita coba buka history. Nggak bisa. Kita buka history. Ini. Itu sempat kecilkan nih ya. Define-nya ini tadi awalnya kan disuruh coba 104. Ini peno-nya untuk melewatkan dari penomnya PEMP no
Terus ini untuk menampung gajinya dari tabel EMP. Asterisk ini untuk menampilkan nanti, counter itu untuk menghitung berapa banyak asterisknya nanti. Ini kita select salary into V salary from tabel EMP, where employee ID sama dengan VMNO. Count kita hitung, salary-nya kita bagi 1000, nanti akan dapat berapa gitu kan ya. Dan kita mulai loopnya di sini for i in 1 sampai dengan V count-nya, kita mulai loop di situ. Asterisk ini kita tampilkan ini bintang. And loop update EMP star, kita masukkan V asterisk itu sama dengan star, where employee ID sama dengan VMNO. Kita cetak V asterisknya, execute, masukkan 1404, continue. Nih ada berapa ini, banyak lah ya. Lalu kita bisa nggak di execute lagi? Oh no, sebentar, kita ganti ininya 1774, execute, kita masukkan 174, continue. Kita lihat hasilnya. Nih ada banyak, berarti gajinya 174 itu lebih banyak dari gaji 104 gitu ya. Terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.